Kalau semakin besar lead yang terjadi, semakin besarlah sales yang terjual gitu ya. Produk itu yang terjual. Anggaplah leadnya adalah ke WA. Kalau sudah masuk ke WA, maka jangan kasih kabur ya. Follow up terus sampai dia beli, teman-teman sekalian ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih Mas Didik strategi kita untuk berjualan online mendekati bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang saat ini ya berjuang pengen berbisnis online ya dengan teknik-teknik Facebook Ads, IG Ads, YouTube Ads, apapun itu, walaupun dengan teknik SEO juga boleh ya. Nah, strategi seperti apa nih Mas Didik? Ini bentar lagi bulan Ramadan Mas Didik. Ini bentar lagi kita akan menghadapi bulan Syawal. Ramadan Syawal di mana kita ketemu dengan keluarga kita ya. Kita sambil optimasi sekarang biar supaya nanti berbuahnya Ramadan. Kalau berbuahnya Ramadan kita tinggal ya ibadah gitu teman-teman sekalian ya. Ya, nah ini harus tetap kita harus pikirin teman-teman sekalian ya, bagaimana strategi kita untuk berjualan online mendekati bulan Ramadan ini. Baik teman-teman sekalian ya, bagi teman-teman yang belum juga klik tombol subscribe-nya, ayo bantu saya teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya, karena saya akan memberikan giveaway besar-besaran kepada teman-teman sekalian mendekati 50.000 subscriber ya, sebagai rasa syukur saya ya kepada teman-teman sekalian yang terus mendukung channel YouTube saya ya. Ayo bantu saya yuk, bentar lagi 50.000 subscriber. Oke. Nah, alurnya gimana nih? Baik teman-teman sekalian ya, alurnya seperti ini ya. Perhatikan nih, ini persiapan bulan Ramadan ya. Persiapan bulan Ramadan nih penting sekali bagi teman-teman sekalian ya, karena nanti insya Allah di video ini saya akan lebih banyak bagaimana membahas strategi-strategi untuk mendapatkan cuan di bulan Ramadan ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Pertama teman-teman sekalian ya harus punya namanya tempat orang berkunjung, atau saya bilangnya view ya. Nah, view di sini saya selalu bilangnya adalah website ya, website atau bentuknya adalah landing page juga bisa gitu kan. Jadi teman-teman misalnya mau jualan apa nih ya, maka teman-teman harus siapkan nih orang tersebut datang ke toko saya itu di mana secara online. Oh, di website Mas Didik, berarti harus siapkan website nih ya. Nah, siapkan website, apa yang harus kita persiapkan Mas Didik ya, teman-teman harus siapkan namanya domain ya, kemudian hosting gitu kan, domain sama hosting misalnya. Oke. Nah, ini yang pertama yang wajib teman-teman pahami dulu. Misalnya Mas Didik beli domainnya di mana, beli hostingnya di mana. Nah, teman-teman bisa beli di Niaga Hoster misalnya ya. Oke, ya misalnya ya, teman-teman silakan buka aja di sini Niaga Hoster gitu kan. Nah, ini salah satu platform yang saya rekomendasikan kepada teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman bisa beli domain di sini, cari dulu domainnya apa nih. Misalnya Mas Didik saya pengen jualan. Nah, ini penting nih. Untuk mencari nama domain, teman-teman harus tahu dulu teman-teman jualan apa gitu kan. Nah, kalau di mendekati bulan Ramadan ini, teman-teman bisa jualan 3 jenis produk yang bisa teman-teman jual nih. Oke, apa saja Mas Didik? Pertama adalah disebut dengan produk fisik. Produk fisik itu produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Ya, contoh misalnya nih bakpia. Nih bakpia produk fisik, bisa dimakan, bisa dirasakan, bisa disentuh, produk fisik. Atau teman-teman misalnya Mas Didik saya tuh bisa buat kue kering. Nah, mendekati bulan Ramadan, teman-teman jualan kue kering. Produk fisik, produk yang bisa disentuh, yang bisa dirasakan. Oke. Nah, itu ya, apalagi misalnya jualan roti, jualan makanan. Nanti kita bahas teman-teman sekalian produk-produk fisik apa saja yang ramai di bulan Ramadan ya. Oke, yang kedua adalah produk jasa. Ya, produk jasa itu gimana Mas Didik? Kemampuan teman-teman sekalian yang bisa teman-teman jual-jual, atau kemampuan orang lain yang bisa teman-teman jual-jual ya. Misalnya Mas Didik kebetulan tetangga saya itu bisa bisa hipnoterapi anak-anak yang tidak mau makan nasi. Akhirnya saya suruh di sini ya tetangga saya untuk istilahnya memberikan hipnoterapi kepada orang lain. Nah, saya memasarkan bisa seperti itu. Atau kemampuan teman-teman sekalian bisa teman-teman jual. Mas saya itu bisa ngajar bahasa Inggris, jual. Mas saya itu bisa public speaking, jual. Mas saya itu bisa ngaji, Mas Didik, ngaji anak-anak. Ya boleh aja ya teman-teman sekalian ya. Mas saya itu bisa matematika, jual jasa privat matematika. Ya Mas, itu saya bisa desain, jual jasa jasa desain. Mas saya itu bisa buat website, jasa pembuatan website. Banyak teman-teman yang bisa teman-teman jual. Oke, itu produk jasa. Nah, yang ketiga adalah produk namanya produk digital. Produk digital itu seperti apa? Produknya nggak ada nih secara fisik, tetapi secara digital ada. Mas saya itu hasil desain saya, desain tuh
video tutorial saya jual. Oke, itu produk digital. Atau misalnya teman-teman sekalian bikin e-booknya dijual, produk digital. Ya. Banyak yang bisa teman-teman jual. Oke. Mas, misalnya saya jualannya apa ya? Saya pengen jualan kue kering, Mas Didik, kue kering misalnya ya. Kue kering. Ya sudah, teman-teman tinggal beli domain di sini ya. Caranya adalah teman-teman buka Google dulu ya. Kemudian teman-teman tulis di sini, kue kering apa sih yang dicari orang? Kue kering lebaran. Misalnya, kue kering Ramadan misalnya ya. Cuma rata-rata kue kering lebaran. Oke, kita lihat di sini ada nggak yang sudah beli ya? Kue kering lebaran misalnya. Ya. Oke, tidak mengandung spasi. Oke, ini kita tidak mengandung spasi. Kita pengen lihat di sini apakah sudah ada yang mengambil kue kering sudah digunakan, kue kering lebaran.com. Oke. Kita cari yang lain teman-teman sekalian, kue kering Ramadan ya, kue kering Ramadan, persiapan Ramadan misalnya. Nah, itu belum ada yang ngambil teman-teman sekalian. Oke, Mas Didik, saya pengen beli ini. Ya sudah, teman-teman beli, klik pilih misalnya. Ya, klik pilih. Nah, udah. Teman-teman misalnya mau beli sekalian dengan hostingnya juga bisa. Ya, sekalian dengan SSL-nya juga bisa. Ya, ini kita klik durasi 1 tahun. Ya, nah ya, teman-teman bisa dengan positif SSL ya. Nah, oke. Nah, durasi ini teman-teman bisa pakai ya, durasi 1 tahun ini tanpa hosting, ini dengan hosting teman-teman sekalian ya. Tuh, ada yang misalnya kita paket setelah kita lihat teman-teman sekalian ya, durasi 3 tahun misalnya. Oke, durasi 3 tahun. Berapa sih harganya misalnya gitu ya. Nah ya, oke. Nah, teman-teman bisa buka di sini personal ya, 127.000. Nah, sudah, tinggal lanjutkan ya, lanjutkan di sini ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu ya, beli domain ya. Silakan teman-teman sekalian. Nanti kalau teman-teman pengen ada diskon, nanti bisa cek link di deskripsi saya ya. Hosting juga sama, tinggal beli hosting dan lain sebagainya. Hosting itu untuk menyimpan data-data teman-teman sekalian. Oke. Nah, kalau sudah, barulah kita bikin landing page-nya teman-teman sekalian ya. Kalau sudah, barulah kita bikin landing page-nya. Kita bikin landing page-nya. Setelah kita bikin landing page-nya, baru kita arahkan kemana nih arah kita. Lead kita arahnya kemana? Mas Didik, saya adanya WA. Ya sudah, lead-nya arahnya ke WA. Ya, jadi kalau misalnya ada orang ngeklik website kita, ya, kemudian di dalam websitenya ada tombol WA, ya berarti leadnya ke WA. Berarti dari WA barulah terjadi sales ya, Mas, saya itu pesan, ya udah klik tombol WA tersebut, ya. Kemudian apa? Kemudian pesanlah lewat WA, saya pesan Mas, pesan kue keringnya 10 toples. Nah, terjadilah sales di sana. Oke, nah contohnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Contoh misalnya ketika saya buat seperti ini ya, kelasdidiarwinsa.com, jago SEO, ini produk digital saya teman-teman sekalian ya. Nah, ada tombol di sini, itu namanya leadnya teman-teman sekalian. Maka leadnya kemana nih? Kalau leadnya ke WA, nah berarti nanti dia ngarahnya ke WA, ya, ngarahnya ke WA, baru nanti mengarah ke sales. Dari WA, biar supaya terjadi pembelian ya teman-teman harus belajar bagaimana WA marketing. Dari landing page, biar supaya terjadi leads, maka teman-teman harus belajar bagaimana membangun landing page. Untuk membangun landing page, teman-teman bisa cek link deskripsi saya. Bagaimana landing page tersebut bisa mendapatkan lead, ya teman-teman harus belajar storytelling, copywriting di dalam website tersebut. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana ya, untuk yang pertama ini ya, membuat landing page dengan copywriting ya, dengan storytelling dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana membangun ya, dari landing page tersebut bisa mendapatkan lead. Dari lead baru terjadilah sales, gitu terjadi penjualan ya teman-teman. Ya harus berani menjual dengan harga yang lebih tinggi, dengan value yang lebih besar. Oke, ya seperti itu teman-teman alurnya ya. Jadi misalnya Mas Didik, kami itu strateginya lewat apa Mas Didik untuk mendatangkan ya website kita. Misalnya ini view ya teman-teman sekalian ya, lead, sales ya, ini view ya, ini landing page kita nih atau website kita, lead ya, sales misalnya. Nah, strategi apa yang harus kami lakukan untuk mendatangkan view ini, untuk mendatangkan lead ini teman-teman, view di landing page ini
Ya, strategi yang teman-teman lakukan banyak ya. Teman-teman bisa melakukannya dengan Facebook Ads. Ya, nanti akan kita bahas tentang Facebook Ads, IG Ads ya. Bagaimana strategi kita untuk mendatangkan customer ke view ya, ke website kita biar mereka lihat, oh ini tampilan websitenya, oh jualannya ini gitu kan. Atau dari SEO juga bisa teman-teman sekalian ya, dari SEO. Atau dari SEM juga bisa ya, dari SEM juga bisa ya. Dari Google Ads dan lain sebagainya. Nah, dari landing page tersebut semakin banyak ya view-nya yang terjadi, kunjungan landing page yang terjadi, maka semakin besarlah lead yang terjadi. Kalau semakin besar lead yang terjadi, semakin besarlah sales yang terjual gitu ya, produk itu yang terjual. Anggaplah leadnya adalah ke WA. Kalau sudah masuk ke WA, maka jangan kasih kabur ya, follow up terus sampai dia beli teman-teman sekalian ya. Nah, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita ada banyak strategi, ada Facebook Ads, IG Ads, SEO, SEM, atau TikTok Ads juga bisa gitu kan. Ya, semuanya mengarahkan ke landing page. Nah, lagi-lagi landing page ini penentu teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana copywriting landing page di video setelah ini teman-teman sekalian. Maka pastikan teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan, sehingga nanti tidak lompat-lompat materinya. Ya, ini saya akan buat ya sesuai dengan materi-materi teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu untuk persiapan Ramadan. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.